Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Walanika Hairunisa, Saya Rani Puspita Dewi. Saya Zawa Herudisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang munakahat, rukun-rukun nikah dan hukum menikah secara online. Selamat menyaksikan. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologis adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Untuk sahnya pernikahan dan dapat berlangsung dengan baik, maka hendaknya memenuhi rukun dan syarat-syarat. Rukun nikah ada 5 macam, yaitu Rukun dan syarat nikah ada 5 macam. Yang pertama ada calon suami. Calon suami harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama ada yang beragama Islam. Yang kedua benar-benar pria. Dan yang ketiga tidak dipaksa. Yang keempat, bukan mahram calon istri. Yang kelima, tidak sedang ihram, haji, ataupun umroh. Yang terakhir, usia minimal 19 tahun. Selanjutnya itu ada calon istri. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua itu benar-benar wanita, yang ketiga itu tidak dipaksa, yang keempat bukan mahram calon suami, yang kelima itu tidak sedang ihram, haji atau umroh, yang keenam itu usia minimalnya 19 tahun, dan yang terakhir itu adalah halal bagi calon suami. yang ketiga ada wali. Syarat wali yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga berakal sehat, keempat tidak sedang ihram, haji atau umroh, yang kelima adil, yang keenam mempunyai hak untuk menjadi wali, yang ketujuh laki-laki. Selanjutnya, yang keempat, 2 orang saksi. Yang pertama, harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, tidak sedang ihram, haji, ataupun umroh. Yang kelima, adil. Yang keenam, mengerti maksud akad nikah. Yang terakhir, harus laki-laki. Selanjutnya yang kelima itu ijab dan qabul. Ijab artinya penyerahan sebuah pernyataan amanah Allah pihak perempuan yang ucapannya diwakilkan wali nikahnya. Ijab merupakan sebuah bukti pernyataan seorang perempuan guna mengikatkan dirinya dengan calon suaminya. Sedangkan qabul yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan atas kesiapan dan kerelaan calon suami untuk menerima amanah Allah dalam suatu akad dari pihak mempelai perempuan. Selanjutnya, ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama, wajib. Untuk seseorang yang telah cukup usia, memiliki kemampuan memberi nafkah, serta takut tidak mampu menahan hasrat ataupun khawatir terperosok ke dalam perzinahan. Yang kedua, hukumnya sunnah. Untuk orang yang memiliki kemampuan memberi nafkah, serta berencana melakukan pernikahan, walaupun sanggup menahan hasrat, serta tidak khawatir terperosok ke dalam perzinahan. Yang ketiga, haram. Untuk orang yang memiliki keinginan menyakiti batin suami atau istri serta melantarkannya. Yang keempat, diperbolehkan atau mubah, ialah untuk orang yang belum siap memberikan nafkah sedangkan ia tidak mampu menahan hasrat serta takut terperosok pada perbuatan zina. Apabila ia sanggup memberi nafkah, maka harusnya segera melaksanakannya. Yang kelima, sebaiknya tidak dilakukan atau makruh untuk seseorang yang belum siap memberi nafkah sedangkan yang mendekatkan dirinya pada perbuatan zina masih sanggup dia tahan. Dalam pengertian umum, pernikahan online berarti pernikahan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan alat bantu komunikasi yang terhubung pada server dan alat bantu seperti media online yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi di dalamnya yang terhubung dengan portal online tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada saluran internet. Dalam penerapannya,
Pernikahan online ini disertai dengan fasilitas berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad. Ini dibutuhkan untuk menyajikan kepada orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pada umumnya. Dengan disertai speaker, agar orang-orang bisa dengan jelas mendengarkan prosesi pernikahan langsung. Untuk pernikahan online ini akan dilakukan secara berhadapan-hadapan, namun tidak dengan tempat yang sama, di mana akan dilangsungkan dengan jarak yang terpisah. Selanjutnya adalah kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara online, yaitu yang pertama, para pihak yang melangsungkan akad harus terpisah jarak yang sangat amat jauh. Yang kedua, berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam suatu tempat untuk melangsungkan akad seperti biasa. Selanjutnya yaitu berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan di atas, didapatkan tolak ukur yang menyatakan bahwa hanya berlaku bagi mereka yang terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana semestinya yang dapat melaksanakan pernikahan secara online atau keadaan darurat tertentu lainnya, sehingga pernikahan online dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu. Berdasarkan beberapa pendapat tentang hukum nikah online, maka dapat disimpulkan bahwa nikah online hukumnya tidak sah apabila tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu dilaksanakan secara ittihadu al-majlis, berada dalam satu majelis dengan lafaz yang syarih atau jelas, dan ittisal atau bersambung antara ijab dan qabul secara langsung. Selanjutnya, ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan qabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu. Meskipun dalam fikih kontemporer, akad muamalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, faksimil, atau internet dapat dinilai sah, tetapi tidak dapat berlaku untuk akad nikah. Kesimpulannya, pernikahan yang dilakukan secara online atau virtual itu hukumnya sah atau diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan juga bila terdesak oleh keadaan.